Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alfareza NPM 1202387. Saya berasal dari kelas 3O Manajemen Sumber Daya Manusia. Di video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan pertemuan 11, yaitu tentang materi human capital atau modal manusia. Slide pertama, di sini ada arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schwartz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya manusia, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, kedua perilaku, ketiga usaha, keempat waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Materi yang kedua, di sini ada peran human capital, yaitu sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama. Dari aset perubahan, yaitu aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga, aset disebut finansial capital. Yang kedua, aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, tanah. Yang ketiga, aset tak terwujud atau berwujud, yaitu modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Yang kedua ada hubungan kompetensi karyawan dengan jumlah kapital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategis bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama, buy, membeli. Yang kedua, borrow, membangun. Yang ketiga, borrow, meminjam. Yang keempat, bonds, melambung. Yang terakhir, bin, mengikat. Transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi ini mensluman peran SDM, yakni strategi partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Strategi partner yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya yang dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Kedua, administrative expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga, employee champion, yaitu Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Yang keempat, change agent. Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Kedua, fungsional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga, strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Dari ketiga tingkat kompetensi di atas diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada tingkat tersebut. Dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional. Tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari tingkat 3, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Slide selanjutnya ada perubahan paradigma karyawan. Yang pertama, pandangan perusahaan yang hanya pada kos saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset pada depan. Langkah perusahaan mengubah pola pikir. Yang pertama, seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM, bagaimana tingkat return of investment (ROI) atas investasi tersebut. Yang ketiga, dapatkah dan beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapat ROI yang lebih baik. Selain itu, tantangan juga datang dari investor.
jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu commodity skill, kedua leverage skill, ketiga property skill. Yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan didak spesifik untuk bisnis tertentu. Kedua, leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan. Yang ketiga, property skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Baik, saya akhiri video presentasi dari saya mengenai materi pertemuan 11, yaitu tentang human capital. Semoga dari video ini kalian semua mendapatkan banyak manfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.